Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifia Fikri. Saya dari jurusan Tadris Bahasa Inggris B IAIN Metro. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang jurnal konstruksi sintaksis. Dalam kehidupan manusia membutuhkan komunikasi. Komunikasi yang berlangsung dapat secara lisan maupun tulisan. Kedua bentuk komunikasi ini tentunya membutuhkan keterampilan berbahasa yang memadai untuk menghasilkan sebuah komunikasi yang efektif. Latar belakang. Dalam pembicaraan tentang sintaksis, bidang yang menjadi lahannya adalah unit bahasa berupa wacana, kalimat, klausa, frase, dan kata. Konstruksi sintaksis ialah satuan bahasa yang bermakna yang termasuk ke dalam bidang sintaksis yang minimal terdiri atas dua unsur. Satuan bahasa yang bermakna yang termasuk ke dalam bidang sintaksis meliputi wacana, kalimat, klausa, dan frase. Wacana. Menurut Harimurti Kridalaksana, wacana adalah satuan bahasa terlengkap dalam hierarki gramatikal. Merupakan satuan gramatikal atau satuan bahasa tertinggi dan terbesar. Menurut Samsuri, memandang wacana dari segi komunikasi, menurutnya dalam sebuah wacana terdapat konteks wacana, topik, kohesi, dan koherensi. Jenis wacana ditinjau dari tujuan berkomunikasi. Menurut Rothenberg 1988/9, karangan argumentasi merupakan salah satu bentuk wacana yang berusaha mempengaruhi pembaca atau pendengar agar menerima pernyataan yang dipertahankan, baik yang didasarkan pada pertimbangan logis dan emosional. Dan menurut Goris Krafft, argumentasi adalah semacam bentuk wacana yang berusaha membuktikan suatu kebenaran. Wacana eksposisi. Karangan atau wacana eksposisi bertujuan untuk menerangkan suatu hal kepada penerima, agar yang bersangkutan memahaminya. Wacana persuasi, yaitu wacana yang bertujuan mempengaruhi mitra tutur untuk melakukan perbuatan sesuai yang diharapkan penuturnya. Wacana deskripsi, bentuk wacana yang berusaha menyajikan suatu objek atau suatu hal demikian rupa, sehingga objek itu sepertinya dapat dilihat, dibayangkan oleh pembaca, seakan-akan pembaca dapat melihat sendiri. Wacana narasi merupakan suatu jenis wacana yang berisi cerita. Pada wacana narasi terdapat unsur-unsur cerita yang penting, seperti waktu, pelaku, peristiwa. Kalimat sebagai salah satu dari ujaran yang didahului dan diikuti oleh kesenyapan, sedang intonasinya menunjukkan bagian ujaran itu sudah lengkap. Jenis-jenis kalimat yaitu kalimat tunggal, kalimat nominal, kalimat verbal. Di samping itu, kalimat tunggal dilihat dari segi maknanya yang dikelompokkan atas 4 macam, yakni kalimat berita adalah kalimat yang digunakan bila kita ingin mengutarakan suatu peristiwa atau kejadian yang kita alami dan atau yang dialami orang lain. Kemudian yaitu kalimat tanya, kalimat yang maksudnya atau berfungsi untuk menanyakan sesuatu. Dibagi menjadi 3, yaitu kalimat tanya biasa, kalimat tanya retoris, kalimat yang senilai perintah. Kemudian yaitu kalimat perintah adalah kalimat yang maksudnya menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Klausa. Klausa adalah satuan gramatikal berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat dan mempunyai potensi untuk menjadi kalimat. Klausa nominal adalah klausa yang predikatnya terdiri dari kata frasa atau golongan nominal. Misalnya, ia guru IPA. Kemudian klausa verbal adalah klausa yang predikatnya terdiri dari kata atau frasa kategori verbal. Dan klausa verbal terbagi atas 4 jenis, yaitu klausa verbal yang adjektif, klausa verbal intransitif, klausa verbal yang aktif, klausa verbal yang reflektif, klausa verbal yang resiprok, klausa bilangan,
dan klausa depan. Frase adalah satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Kalimat itu terdiri dari satu klausa, yaitu dua orang mahasiswa sedang membaca buku baru di perpustakaan, sedangkan klausa terdiri dari empat unsur, yaitu dua orang mahasiswa sedang membaca buku baru. Berdasarkan kesetaraan distribusi unsur-unsurnya, frase dibagi dua jenis, yaitu frase endosentrik dan frase eksosentrik. Apa yang dimaksud dengan frase endosentrik? Frase endosentrik yang distribusi unsur-unsurnya setara dalam kalimat. Frase endosentrik koordinatif yaitu frase yang unsur-unsurnya setara, dapat dihubungkan dengan kata dan atau misalnya sepeda motor, kasih sayang, rumah sakit. Frase eksosentrik adalah frase yang tidak mempunyai distribusi yang sama dengan semua unsurnya. Misal, di toko, ke kampus, dari desa. Kesimpulannya adalah, sintaksis adalah cabang linguistik yang membahas struktur internal kalimat. Sehingga yang menjadi wilayah kajian sintaksis adalah struktur internal kalimat yang berupa frasa, klausa, dan kalimat. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif atau lazim, juga disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Klausa adalah sebuah konstruksi yang di dalamnya terdapat beberapa kata yang mengandung unsur predikatif. Mungkin hanya itu yang dapat kami atau saya jelaskan tentang jurnal konstruksi sintaksis. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.